nggak bisa kelihatan ya ada siapa aja. Aku nggak bisa lihat. Selamat malam Ibu Bapak, selamat malam saudara-saudari, teruna dan anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat ya. Malam ini kita akan bersama-sama bergabung dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret di minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah malam hari ini adalah Pendeta John Deacon Sihite. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah. Sukacita biasanya ada saat kita dalam situasi, kondisi yang baik dan kondisi yang berada. Namun bagaimanakah bila kita dalam situasi dan kondisi yang sebaliknya? Apakah kita tetap dapat bersukacita dan bersyukur? Sukacita yang kita rasakan, apakah hanya untuk kita sendiri ataukah dapat kita hadirkan bagi orang lain? Marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dikuatkan untuk menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dengan segala kerendahan hati, sembahlah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami dapat melaksanakan ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret saat ini. Sertailah dan pimpinlah ibadah kami ini agar dapat terlaksana dengan baik dan hanya nama-Mu lah yang kami muliakan. Amin. Mazmur pada malam hari ini pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 32 akan dilakukan secara berbalasan oleh keluarga Jaksano Gepirits. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang
kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita menyanyi bersama. Gita Bakti 193 bait 1 dan 4. Ya Roh Kudus, kau tinggallah. Sinarilah
Pak Pendeta, maaf masih di mute. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Oh Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti sabda Allah. Oleh sabdamu kami disucikan dan dikuduskan. Amin. Bisa dengar semua? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Roma pasal 15, dimulai pembacaan pagi tambah pembacaan malam. Jadi Roma 15 ayat 9 sampai ayat 11 oleh Ibu Teli Aijili Anakota yang menyatakan, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang seiman kepada Kristus Yesus, pembacaan Alkitab sekarang ini adalah rangkaian pembacaan tadi pagi dan malam ini, yaitu dalam ayat 9 menyatakan, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Jikalau kita perhatikan bagian yang pertama ini, maka kita diajak untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya yang dimaksudkan, aku akan memuliakan engkau. Berbicara tentang memuliakan. Di dalam Alkitab ada penjelasan tentang kemuliaan. Misalnya saja dalam asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Hebrew, Ibrani, kavod. Apa yang dimaksud itu? Yaitu Tuhan berjalan bersama umatnya keluar dari Mesir. Ini contohnya. Di waktu mereka keluar dari Mesir, nampak dalam awan yang menaungi, memimpin mereka melalui padang gurun. Dalam Keluaran 16 dapat kita temukan awan berhenti di Gunung Sinai, di mana Musa melihat kemuliaan Allah. Bertolak dari sini, yaitu bahwa Musa melihat kemuliaan Allah pada saat awan itu berhenti di Gunung Sinai. Lalu kalau dikatakan tadi di dalam pembacaan, aku akan memuliakan Allah, itu berarti bahwa aku mau melihat bagaimana Allah hadir dan diam bersama-sama aku. Dalam konteks bangsa Israel, bagaimana Allah memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang dimaksudkan dalam hidup kita sebagai orang beriman sekarang ini? Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Tentu sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, mau menyatakan, aku berjalan seperti bangsa Israel berjalan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu nyata, dan Allah yang menyatakan kemuliaan itulah yang menemani, yang berjalan bersama, yang menuntun perjalanan hidup kami. Dan itulah dasar bangsa Israel, termasuk Musa. Aku melihat kemuliaan Tuhan. Pada malam ini kita yang beribadah pada saat ini, datang kita beribadah untuk menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan yang memimpin kita, memimpin hidup ini dari waktu yang lalu hingga sekarang, dari pagi hari sampai malam ini. Karena Allah yang memimpin hidup kita, maka kita sampai pada malam hari ini. Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir,
maka mereka memuliakan Tuhan. Itulah dasar kita malam ini untuk beribadah, dan dalam ibadah ini kita memuliakan Tuhan sendiri. Bicara masalah soal yaitu memuliakan Allah. Kita perhatikan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci, di mana orang Israel itu berhimpun bersama, beribadah bersama. Kemuliaan Allah itu memenuhi persekutuan itu. Kita beribadah pada malam hari ini melalui ruang virtual. Kita yakini seperti bangsa Israel melihat kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Kemuliaan Allah juga memenuhi dan hadir dalam persekutuan kita pada malam hari. Kemuliaan Allah juga hadir di bait-Nya yang kudus. Rasul Paulus katakan, tubuhmu itu adalah bait Allah. Karena tubuh itu bait Allah, maka tubuh itu harus suci dan kudus, agar kemuliaan Allah itu nyata. Persekutuan kita ini adalah persekutuan orang kudus. Karena itu, kemuliaan Allah itu tinggal, berdiam, dan berada di dalam hidup kita. Dan kemuliaan Allah yang tinggal di bait kudus atau di bait Allah, kemuliaan Allah yang tinggal di dalam hidup kita malam ini, harus kita juga pancarkan kemuliaan Allah itu bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang lain, bagi sesama kita, baik yang seiman maupun juga kepada orang lain. Kemuliaan Allah tidak boleh terselubung. Kemuliaan Allah yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita, melalui dan di dalam Yesus, tidak boleh tertutup. Bagaikan pelita di bawah kaki gantang, bahwa harus nyata kemuliaan Allah di dalam bait-Nya. Bait Allah ialah tubuh kita atau hidup kita, melalui perbuatan yang baik, perbuatan yang benar kepada orang lain. Sebagai siswa mahasiswa, kemuliaan Allah itu, kebesaran Tuhan itu harus kita nampakkan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid, sebagai mahasiswa. Melalui apa? Di dalam apa? Di dalam motivasi belajar yang tinggi. Di dalam apa dan melalui apa lagi? Melalui prestasi akademik kita, atau hasil-hasil ulangan kita, atau hasil-hasil kerja, yaitu tugas-tugas di rumah kita, melalui prestasi-prestasi disiplin kita di sekolah, atau sementara masih di rumah belajar hingga sekarang ini. Jadi kita harus pancarkan kemuliaan Allah itu di mana kita berada. Berhenti awan di Gunung Sinai. Di sanalah juga kemuliaan Allah itu nyata dan dibiaskan atau dipantulkan bagi Musa dan bagi bangsa itu. Selanjutnya juga kita melihat ialah kemuliaan itu nyata dalam kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Allah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Karena itu dikatakan dan dinyanyikan malaikat, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Hidup orang percaya, hidup kita yang hadir dalam ibadah ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan Allah ada hubungan dengan damai sejahtera di antara umat manusia. Damai sejahtera itu
diberikan oleh Yesus dan ditinggalkan pada kita sekarang. Sehingga kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, maka Allah dimuliakan. Hidup dalam damai sejahtera, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada perasaan iri hati kepada orang lain yang mungkin berhasil. Damai sejahtera itu berarti sekalipun mungkin ada perbedaan pendapat di dalam keluarga, berbeda pendapat antara anak dengan saudara-saudaranya, perbedaan pendapat antara ayah dan ibu, perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Tapi perbedaan itu jangan sampai menghalau damai sejahtera. Boleh bisa berbeda-beda pendapat karena sudut pandang berbeda-beda. Tetapi perbedaan sudut pandang tidak boleh menjadikan munculnya atau timbulnya keretakan dan persoalan di dalam rumah tangga. Jadi kemuliaan Allah itu juga harus nyata di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Karena itu dikatakan dalam pemazmur tadi, aku memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa. Itu berarti apabila damai sejahtera itu ada dalam kita, di mana kita pun berada, menghadirkan, mendatangkan damai sejahtera. Di sekolah, orang Kristen mendatangkan damai sejahtera. Di kantor, orang Kristen mendatangkan damai sejahtera. Dimanapun dia hadir dan berada, dia memuliakan Allah, berarti menghadirkan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ada ketenangan, ada sukacita. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, itulah yang dimaksudkan tadi bagian yang pertama ayat 9. Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan. Mau dikatakan lagi, aku memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa. Menyanyikan mazmur untuk kemuliaan Tuhan. Berarti kita sebagai orang Kristen mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita hadir dan berada. Bagian yang kedua di sini ialah pembacaan malam. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Apa yang dimaksudkan dengan ayat 10 ini dan ayat 11? Kalau berbicara tentang sukacita adalah sesungguhnya seperti apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, atau bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan. Mengapa? Tentu seperti bangsa Israel tadi, memuliakan Allah karena Allah berjalan bersama mereka sewaktu keluar dari Mesir. Karena Allah menaungi mereka dengan tiang awan di waktu siang. Karena Allah menuntun mereka dengan tiang api di waktu malam. Artinya siang malam bangsa Israel dituntun, dijaga, dipelihara Tuhan. Karena itu mereka memuliakan Tuhan. Dalam ayat 10 ini, karena Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang menyelamatkan kita, maka kita
bersukacita di dalam Tuhan. Kita tidak bersukacita karena apa yang kita lakukan. Kita bersukacita bukan karena apa yang kita rasakan dan alami. Sekalipun memang kita dapat bersukacita karena berhasil dalam pekerjaan, kita bersukacita juga tidak salah. Tapi sukacita seperti itu supaya benar, karena kita berkeyakinan, adapun saya berhasil di dalam karier, dalam pendidikan, karena Tuhanlah sumber hidup, sumber berkat, sumber keberhasilan itu. Bukan karena gagahku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kepintaranku, semata-mata karena Tuhanlah. Seperti itu yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam surat ke jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tidak ada sukacita di luar persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada sukacita apabila kita berjalan tanpa bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel bersukacita dalam perjalanan karena dipelihara, karena dituntun oleh Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, penderitaan, kesukaran, kesusahan masih berjalan terus. Banyak orang tidak punya pekerjaan lagi. Banyak orang bergulat dalam hidup. Apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia makan, dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang dihadapi semua umat manusia di dunia sejak 13 Maret tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, kita harus melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah tinggal diam. Orang yang percaya kepadanya tidak boleh berhenti memuliakan Dia, tidak boleh berhenti memuji-muji Dia, sekalipun berat pikulannya, sekalipun berat penderitaannya. Tuhan kita Yesus tidak membiarkan kita dicobai melebihi daripada kekuatan kita. Apabila tiba waktunya, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, jalan kelepasan. Demikian kata Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tuhan tak pernah menjadikan kita bergulat, menderita terus-menerus. Contohnya, kemampuan kita memikul beban 20 kilo. Kemampuan kita memikul itu harus kita sadari bahwa kemampuan itu adalah diberikan Tuhan. Karena itu tidak akan diberikan beban, tidak akan diletakkan beban di bahu kita melebihi daripada 20 kilo itu. Artinya di sini bahwa Tuhan tahu persis seberapa banyak yang bisa kita pikul, seberapa berat yang bisa kita tanggung. Dan untuk itu semua, Dia bekerja bersama dan di dalam kita. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Seperti apa yang dikatakan Paulus. Pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar bagimu. Waktu yang dimaksudkan kapan? Kapan berakhir segala kesulitan, segala kesukaran, segala penderitaan. Kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kepada Tuhan kita
bersukacita padanya karena dia, maka dialah yang menolong kita. Dan pertolongan kita tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong. Dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia. Dan berdasarkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran itu, maka dia pasti menolong kita. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, masih kita berbicara tentang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita dapat dibantu dengan yaitu beberapa istilah-istilah yang kita temukan tentang sukacita dalam pengertian perjanjian lama. Sukacita dalam pengertian perjanjian lama ialah bahwa kita dalam keadaan gembira sekali. Pun juga dalam pengertian bahasa Yunani, kara adalah bergembira, bersukacita. Dan kegembiraan sukacita yang ada pada kita bukan karena kita menemukan sesuatu yang kita harapkan, tapi kita bergembira, bersukacita karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia rela mati di Bukit Golgota, mengambil alih semua penderitaan dan kesusahan dan juga pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita juga bersukacita. Oleh karena apa? Dia yang datang itu, yakni Yesus yang berkata, marilah kamu yang berletih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Dalam rangka itu kita datang malam ini, memuliakan dia. Tapi ingat, dalam memuliakan dia, kita hidup dalam damai sejahtera dan harus di dalam sukacita. Sebab kemuliaan Allah itu nyata apabila kita datang kepadanya dengan sukacita, dengan hati yang bergembira, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita ialah sungka. Bersukacita ialah yang disebutkan tadi kara. Bergembira senantiasa. Karena kita yakin apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semua disediakan buat kita. Dari mana kita tahu itu? Kita tadi dengar bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Tiang awan bergerak menuntun mereka di siang hari. Tiang api menuntun mereka di malam hari. Artinya siang malam Tuhan menjaga mereka. Tuhan menuntun mereka. Dan karena itu tetap mereka bersukacita. Seperti dikatakan tadi oleh Rasul Paulus. Sukacita orang Kristen itu adalah sesungguhnya tak pernah dirasakan oleh orang-orang lain di luar orang percaya kepada Kristus. Apa sebenarnya yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang lain yang bukan orang Kristen? Ada. Apa itu? Ciri orang Kristen itu adalah bersukacita. Itulah ciri orang Kristen itu sendiri. Penuh sukacita. Mengapa bersukacita? Ingat tadi. Karena pertolongan kita dari Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita
dari Dialah yang memang tidak membiarkan kita di waktu siang maupun di waktu malam. Bangsa Israel bersuka cita. Itulah ciri orang Israel. Karena itu mereka bermazmur, memuji Tuhan, dan menyanyi. Nah, indikator orang yang sudah tidak ada hubungan dengan Yesus ialah tidak mampu lagi dia bernyanyi memuji Tuhan. Saya rasa senang tadi lihat pemuda kita. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Itu indikator. Sebagai pertanda mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka mau memuliakan Tuhan tadi. Begitu bagus sekali. Tanda sukacita itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Yang mau menyatakan ciri orang Kristen adalah bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin ada sukacita. Sukacita yang dikerjakan oleh Rohul Kudus. Dan firman Tuhan yang dibacakan tadi adalah pedang bermata dua. Pedang dari Roh Kudus. Firman itu adalah Yesus. Yesus itulah yang berfirman. Yesus berfirman melalui pembacaan Alkitab. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja melalui firman yang kita dengar, yang memberikan sukacita buat kita. Jadi kalau orang sudah tidak mau lagi memuji Tuhan, berarti tidak ada sukacitanya lagi. Pertanda hampir putus hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang sudah tidak mau membaca Alkitab lagi, berarti tidak akan ada sukacita lagi. Kalau orang sudah tidak ada kekuatan, hasrat dan kemauan berdoa, berarti sudah tidak ada lagi, yaitu sukacita dalam dirinya. Kalau orang sudah tidak mau beribadah lagi, apakah tatap muka atau juga daring seperti malam ini, itu pertanda berarti dia tidak mau memuliakan. Memuliakan Tuhan di waktu susah, di waktu senang, dalam keadaan apapun, tetaplah kita bersukacita. Masih ada waktu berapa menit. Di dalam perjanjian lama juga kita temukan sukacita selalu berhubungan dengan kehidupan nasional secara utuh. Sukacita orang Israel nyata dalam kehidupan mereka secara nasional. Hari ini 10 November. Kita tahu bagaimana negeri ini, bagaimana bangsa ini, sebagai rakyat Indonesia, bersukacita. Melihat apa? Dan karena apa? Melihat perbuatan Allah yang besar. Memperjuangkan negeri. Agar menjadi negeri, menjadi bangsa yang merdeka. Tidak sia-sia perjuangan para pahlawan. Secara khusus misalnya, yaitu di Surabaya. Nyata benar hasil perjuangan mereka. Mereka yang berjuang mungkin tidak sempat lagi melihat hasil perjuangan itu. Mereka yang berjuang tidak lagi memperhitungkan untung dan rugi. Tapi yang penting mereka mau merdeka. Dan kemerdekaan itu diperoleh dengan mencurahkan, menumpahkan darahnya. Ini kita melihat. Maka tadi sukacita itu berhubungan dengan kehidupan nasional bangsa Israel secara keutuhan. Kita bersukacita sejak negeri ini merdeka. Kita bersukacita karena Allah menetapkan banyak orang yang menjadi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang bangsa.
tentu pejuang dan pahlawan itu tidak hanya di dalam kekuatan dan perjuangan untuk kemerdekaan pada waktu yang lalu. Tapi pejuang-pejuang melalui apa? Melalui sastra. Pejuang apa? Melalui cabang olahraga. Pejuang dalam bidang apa? Melalui keberhasilan, upaya kerja keras di dalam pendidikan. Perjuangan dalam bidang apa? Kerja keras juga untuk membangun perekonomian. Pahlawan berjuang untuk apa? Menjaga iklim stabilitas di Indonesia ini. Perjuangan apa? Melawan segala gerakan-gerakan, upaya-upaya untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berjuang untuk apa? Mengisi kemerdekaan, menjadi bangsa negara yang merdeka. Kita menjadi pahlawan-pahlawan. Kalau anak-anakku berprestasi belajar, sungguh-sungguh belajar di SD, di SMP, di SMA, sampai di mahasiswa, anak-anakku lah menjadi pahlawan. Memerangi keterbelakangan di dalam pendidikan, memerangi kebodohan-kebodohan. Jadilah anak-anakku menjadi pahlawan, menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang bodoh, yang dibodohi. Dalam kebodohan bisa kita dijajah. Tapi karena anak-anakku. Demikian juga sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa dan negara. Kita bekerja keras dan bekerja keras. Menjaga kesatuan dan persatuan. Tidak ada ruang dan peluang. Gerakan apapun. Gerakan radikalisme. Dan gerakan-gerakan separatisme. Atau gerakan-gerakan juga. Yaitu yang lain-lain. Banyak gerakan di bawah tanah mungkin. Tapi mari kita bersama-sama. Sebagai bangsa Indonesia ini. Berjuang dan berjuang. Dalam persatuan dan kesatuan. Unit, faith, love, force. Dari kesatuan kita. Lahirlah satu kekuatan. Dari persekutuan kita dengan Yesus. Persekutuan kita dalam jemaat. Melahirkan kekuatan-kekuatan. Baik di gereja Tuhan, GPB, jemaat Nasret. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Marilah kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin kita siang maupun malam. Mari kita bersorak-sorai bermazmur, memuji-muji Tuhan. Karena di siang hari, di malam hari, Dia pelihara kita. Marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Karena ada jaminan bahwa Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Bahwa Dia tidak akan membiarkan kita hidup sendiri, hidup dalam kesesakan, atau hidup dalam penderitaan, atau hidup di dalam kesengsaraan terus menerus. Dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus, Roh yang menolong kita, Roh yang membimbing kita, Roh yang mengajar kita, Roh juga yang melindungi kita, Roh yang menguatkan kita, Roh yang menghibur kita untuk tetap kita setia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan Yesus bersama kita. Demikian firman Tuhan. Amin.
Mari kita panjatkan syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menjaga dan memelihara hidup kami. Karena pemeliharaan-Mu seperti berlaku bagi bangsa Israel, yang juga berlaku bagi kami gereja-Mu, bagi kami jemaat-Mu, bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga kami harus selalu bersukacita. Walaupun ada kesukaran-kesukaran. Tapi kami harus bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam sukacita itulah kami berdoa bagi majelis sinode, bagi majelis jemaat GPB Nazaret. Di dalamnya ada Bapak Pendeta bersama keluarga. Di dalamnya ada para penatua diaken. Di dalamnya juga ada pengurus-pengurus pelkat dan unit misioner lainnya. Kami bersyukur karena mereka semua dipakai oleh Tuhan. Termasuk juga pegawai kantor majelis jemaat juga dipakai oleh Tuhan. Dan semua juga unit misioner lain termasuk komisi-komisi, BPG, maupun juga yaitu tim penyelesaian tanah waru. Semuanya juga dipakai oleh Tuhan. Demikian juga yaitu tim yang mengerjakan perbaikan gedung gereja tahapan yang kedua. Demikian juga itu komunitas baca Alkitab di Nazaret. Demikian juga panitia perayaan Natal di Jemaat Nazaret. Semuanya mereka kiranya bersukacita dalam mengerjakan pekerjaan itu. Supaya apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Baik operator yang bertugas di multimedia ini. Baik anak-anak-Mu juga tadi yang memuji-muji Tuhan, yaitu gerakan pemuda. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya kami tidak boleh berhenti bersukacita. Supaya kami tetap bersyukur dan bernyanyi. Karena ciri orang Kristen adalah bersukacita dalam keadaan apapun. Yang tidak mungkin dialami, dirasakan orang lain sukacita itu. Karena sukacita yang sejati adalah dari Yesus Kristus. Yang mati, yang bangkit, yang hidup, naik ke surga, yang mengaruniakan Roh Kudus, dan yang akan datang kembali. Karena itu kami menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Kami bersukacita pada waktunya kami menyambut dan bersama-sama dengan Yesus yang datang kedua kali. Saat ini juga kami juga dalam sukacita mendoakan anak-anak-Mu di Jemaat Nazaret ini yang sakit dalam pemulihan, baik juga yang lanjut usia. Di antaranya anak-anak-Mu Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Ibu Els de Fretes Ratulangi, Ibu Rien de Fretes, Ibu Teli Venas Pelian, Ibu Poyo Oleh, Bapak Butar-Buta, Ibu Adolfin Kalangi Pandey, Ibu Disa Jatun, Bapak Rega, Ibu Tinu Groho, Ibu Judi Tambunan, Marlisa. Demikian juga saudara kami Priscilia Yusuf, Bapak Pendeta Manalu juga Tuhan, Ibu Kando Waro, Bapak Karel Van Prach, Ibu Wilia Urigiri, dan juga Ibu Angel Loro. Anak-anak ini semua Tuhan tahu keadaan mereka. Proses pengobatan, pemulihan, proses juga lanjut usia. Juga yang sakit jamah mereka. Kami yakin Tuhan Yesus bekerja menolong mereka. Semua warga jemaat GPB Nazaret, khusus anak-Mu yang beribadah pada saat ini, berkatilah mereka. Pelihara mereka sebagai anak-anak, sebagai siswa mahasiswa, sebagai pekerja-pekerja, sebagai ayah ibu, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara. Semua sebagai operator, petugas-petugas yang memang terlibat dalam ibadah malam ini Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Yesus. Mereka datang, mereka melayani sambil memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tidak berhenti memuliakan Tuhan. Tolong kami sepanjang hidup kami bersukacita, memuji-muji Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah,
berdoa dan beribadah, menceritakan semua perbuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di jemaat Nazaret. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu beban derita mereka, Engkau tahu apa mereka pikirkan, harapkan. Engkau tahu semua Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan anak-anak-Mu di jemaat Nazaret. Tuhan, tilik semua anggota jemaat Nazaret. Engkau pandanglah mereka. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan Yesus berlaku bagi semua anggota jemaat Nazaret sekarang ini sampai selama-lamanya. Doa kami juga Tuhan untuk pemerintah bangsa negara ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk perdamaian dunia, untuk kesulitan-kesulitan dihadapi manusia di seluruh dunia. Tuhan tolong. Untuk mereka yang menjadi korban yaitu tantangan alam, Engkau tolong selamatkan mereka. Kami yakin di dalam Tuhanlah manusia bersukacita. Dan karena semua umat manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Oma nggak kelihatan ya? Roma 12 ayat 1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kita memuji Tuhan dengan mari bawa persembahan Gita Bakti 80 bait 1 dan 3. Mari kita berdiri, kita doakan bersama persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Terima dan kuduskanlah agar persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi gereja serta pelayanan kasih bagi dunia. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 10 November 2021. Yang pertama, webinar Smart Parenting, pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB Nasaret. Dengan topik menangani dan memelihara kesehatan mental dan stres coping pada orang tua dan anak di masa pandemi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 11 sampai jam 1 siang melalui aplikasi Zoom Meeting. Pembicara kita untuk webinar ini adalah Pendeta Jennifer Pelupesi Wower. Beliau adalah pendeta pelayanan umum GPIB yang diutus sebagai dosen pendidikan Kristiani atau teologi praktis di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
Beliau juga saat ini adalah Ketua Pusat Studi Agama-Agama di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saat ini beliau sedang studi lanjut PhD doktoral bidang Religious Education di Fordham University, USA. Pastikan ibu bapak, oma opa, tante om semua mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, untuk mengikuti webinar Smart Parenting ini melalui link yang ada di flyer atau dapat langsung melalui Enci Agatha dan Enci Iwan. Warta yang kedua, ibadah pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKLU yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 jam 5 sore dengan tema Persekutuan yang mendatangkan sukacita dengan bacaan Alkitab Roma 15 ayat 30 sampai 33 melalui aplikasi Zoom dengan pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Jeki Jacob. Yang ketiga mengenai ibadah Minggu Kreatif. Pengurus Gerakan Pemuda GPIB Nazaret mengundang warga jemaat untuk hadir dalam ibadah Minggu Kreatif yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 jam 10 pagi dengan tema Superhuman, terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Dalam ibadah Minggu Kreatif ini akan dilaksanakan juga peralihan anggota pelayanan kategorial Persekutuan Teruna ke pelayanan kategorial Gerakan Pemuda, yaitu bagi warga Sidi Baru. Pemberita firman dalam ibadah, Pendeta Eric Edward Hetaria. Warta yang keempat, mengenai perbaikan gedung gereja. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 2 untuk plafon ruang ibadah gereja GPIB Jemaat Nazaret akan segera dimulai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ibadah hari Minggu mulai 14 November 2021 sampai dengan awal Desember 2021 dialihkan ke ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret. Mohon dukungan doa jemaat untuk seluruh proses perbaikan dimaksud. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta John Dickens Sihite, Pendeta Emeritus GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, keluarga Jaksano GPRITS, Ibu Teli Aijili Anakota, Paduan Suara Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, Paduan Suara Sektor Pelayanan 6 GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah umat berdiri. Kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita muliakan Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya sekarang ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah selesai.